Pemirsa, bertemu lagi kita di acara Alam Sebelah. Dan sekarang, tim Alam Sebelah akan mencari informasi tentang misteri objek wisata Gunung Kayangan, Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Konon kabarnya, jalan raya yang mengelilingi Gunung Kayangan tersebut sudah memakan banyak korban. Untuk menuju ke Gunung Kayangan memerlukan waktu tempuh sekitar 60 menit saja dari kota Banjarmasin, karena akses menuju lokasi adalah jalan besar antar kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, berjumpa lagi lawan ulun Putri Devina di acara Alam Sebelah. Dan sekarang saya sudah berada di Plehari, tepatnya di Kabupaten Tanah Laut. Dan pada malam hari ini juga saya sedang berada di pinggir jalan di sekitar Gunung Kayangan nih pemirsa. Dan di Gunung Kayangan ini, di pinggir jalannya ini, katanya pernah terjadi kecelakaan dan itu sangat sering terjadi. Dan di sana juga ada dibangun monumen seperti sepeda motor yang dulu katanya pernah mengalami kecelakaan di daerah sekitar sini juga. Dan tim Alam Sebelah pun akan menaiki Gunung Kayangan dan ingin mendapatkan informasi apa dan kenapa jadi terjadi kecelakaan di sini. Jangan kemana-mana, ikuti kami terus di Alam Sebelah. Gunung Kayangan pada setiap hari libur dan saat sore pada hari-hari biasa banyak dikunjungi oleh penduduk lokal maupun pengunjung dari luar daerah hanya untuk melihat pemandangan alam dari puncaknya ataupun hanya untuk bersantai-santai. Baik pemirsa Prima TV, sekarang saya sudah berada di puncak Gunung Kayangan. Dan misteri apakah yang akan kami kuak di tempat ini? Saksikan terus kami di Alam Sebelah. Di puncak Gunung Kayangan dapat kita temui sebuah taman yang dibangun untuk pengunjung dan sebuah bangunan yang menyerupai masjid untuk tempat beristirahat bagi pengunjung yang datang. Baik pemirsa Prima TV, sekarang saya sudah bersama juru kunci yang penjaga tempat di sini ya Pak ya. Kalau boleh tahu siapa namanya Pak? Pak Adnan. Pak Adnan. Kalau boleh tahu Bapak menjadi penjaga di sini sudah berapa lama? Ya sudah ada puluhan tahun, masih merupakan hutan, Pak. Oh, jadi, dulunya ya, hutan? Yang membuka Gunung Kayangan ya termasuk saya ini. Oh, jadi Anda yang membuka Gunung Kayangan tersebut? Ini. Dan saya mau tahu nih Pak, cerita awal mulanya Gunung Kayangan ini Pak. Ceritanya itu ya, apa itu, saya tinggal meneruskan apa itu ceritanya orang tua. Di situ, di sebelah hutan itu ada gua itu ceritanya apa itu sesepuh sini apa itu orangnya itu supaya membawa harta karun zaman Jepang dulu. Jadi Mbak, dulu ada zaman Jepang di sini ya Pak? Oh ya, saya belum di sini tapi ceritanya begitu. Ya. Nah, orang itu membawa harta karun, entah harta karun itu merupakan apa, dimasukkan dalam gua itu, lantas orangnya yang membawa itu dibunuh gitu. Dibunuh oleh Belanda? Ya orang Jepang itu. Oh, iya. Ya itu di sini sering terjadi apa itu orang kesurupan ya masalah itu. Berarti katanya di sini pernah terjadi kecelakaan lalu lintas seperti memang itu, kecelakaan itu jadi arah satu itu berapa ulang larinya juga ke situ Mbak, kanan kiri itu jalan raya juga begitu, jalan raya itu juga begitu. Jadi satu arah. Dan katanya Pak, di sini apakah pernah terjadi hal-hal negatif seperti orang kerasukan atau orang meninggal dunia? Kalau orang kerasukan sering terjadi Mbak. Kalau kematian belum ada. Oh, belum ada. Cuman di tempat lalu lintas tadi apa kecelakaan tadi?
Oke. Ya begitu pemirsa di rumah cerita dari Bapak Adnan tadi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Alam Sebelah. Berdasarkan cerita dari juru kunci, dapat diketahui bahwa di Gunung Kayangan juga terdapat sebuah goa yang mana dulunya ada harta karun yang tersimpan. Namun tidak pernah ada yang menemukan sampai saat ini. Hai pemirsa, sekarang saya sudah bersama Ustadz Alwiridan. Baiklah Ustadz Alwiridan, tadi saya sudah menyimak berbincang-bincang juga dengan guru juru kunci yang ada di sini, Ustadz. Ya, tadi namanya Pak Adnan ya? Pak Adnan, iya. Adnan. Iya, dan katanya di sini pernah terjadi kecelakaan lalu lintas dan juga ada harta karun, tentang harta karun, ada orang kesurupan atau kerasukan di sini, Ustadz. Iya, betul. Ya. Saya mau nanyakan kepada Anda nih, bagaimana penglihatan Anda tentang daerah di sini? Apakah Anda melihat sisi negatif atau makhluk-makhluk astral atau aura-aura yang menekan kepada kita? Ya, jadi di sini saya lihat memang sangat banyak sekali. Dan di sini kan kita lihat dengan secara nyata ya, memang seperti gambarnya bentuk ada ini, ada apa namanya ini? Maksudnya? Aula-aula ini ya kan. Oh, iya. Tapi kalau di alam mereka, tadi saya lihat dari gambaran atau batin saya, itu seperti tempat peristirahatan atau persinggahan yang lumayan sangat megah-megah gitu. Maksudnya persinggahan siapa, Ustaz? Nah, saya belum saya ketahui dulu itu tempat persinggahan siapa. Yang pastinya ini saya melihat dari bawah juga ada, lihat dari situ, dari sana juga ya. Itu seperti kayak persinggahan atau tempat peristirahatan. Seperti ada kamarnya, seperti ada kayak apa namanya nih? Pelataran ya. Apa ya pelataran ini? Teras ya, teras yang bening gitu. Jadi kayak tempat kayak ada sebuah tempat peristirahatan, mungkin peristirahatan para raja atau apa. Tapi anehnya saya lihat cuma ada beberapa penjaga ya sini ya. Dan juga banyak juga di bawah itu para apa namanya? Astral lain. Tapi untuk yang para pemimpin-pemimpinnya saya belum tahu lagi sini. Jadi intinya ini kayaknya tempat peristirahatan seseorang. Tapi entah siapakah yang sering datang ke sini yang beristirahat. Yang pastinya ia pasti bertitel yang sangat tinggi ya di alam sana. Seperti itu. Dan juga untuk yang tadi sering kecelakaan ya kan. Jadi ini kan Gunung Kayangan ini ada 2 jalan gitu kan. Ada 2 jalan. Jadi di sini yang sering kecelakaan gitu ya. Jadi di tempat yang sama. Selalu kecelakaan sampai 3 kali pun berturut-turut ada di tempat yang sama. Jadi di situ juga ada pernah juga. Terus sampai aparat itu bikin itu apa namanya monumen di depan itu kendaraan besar, atau bukan besar ya, dan apa dia hancur-hancur gitu bahwa ini contoh orang yang kecelakaan di sini. Nah ini di sini apakah kecelakaan itu ada hubungannya dengan para makhluk gaib yang ada di Gunung Kayangan ini? Apakah tidak? Kita harus mengetahui lebih lanjut misterinya tentang sejarah Gunung Kayangan ini. Begitu. Iya, benar sekali, Ustaz. Jadi kita mungkin akan perlu para mediator untuk menanyakan tentang Gunung Kayangan. Dan untuk yang goa yang ada tadi saya nggak tahu apakah itu goa memang untuk harta karun. Katanya di situ ada penyimpanan harta karun seperti itu, Ustaz. Iya, katanya tadi ada goa harta karun ya kan di bawah situ ya, tapi agak hutan. Jadi mungkin kita di sini saja. Kita sulit untuk menjangkaunya. Kita di sini saja. Tapi kita menggunakan mediator dari makhluk astral di bawah tersebut, Ustaz. Iya, kita bertanya mereka dengan mungkin menanyakan itu goa itu apakah betul dulu goa Jepang untuk menyimpan harta karun, atau para warga yang dulu yang dijajah Jepang atau dijajah Belanda mungkin ya, yang menyimpan harta karunnya ke situ, tapi terus takut mungkin ketahuan Jepang atau apa dibunuh atau gimana, itu kita kurang tahu juga lagi ya. Kita tanyakan dulu kepada mereka yang alam sebelah sini, gitu. Ya pemirsa di rumah, untuk mengetahui lebih jelas tentang sejarah dan misteri di Gunung Kayangan ini, mari ikuti kami terus di Alam Sebelah. Tempat peristirahatan dengan segala kemegahannya. Itu adalah informasi yang didapat dari penglihatan Ustadz Alwiridan di Gunung Kayangan.
lanjut dan memudahkan proses pencarian informasi. Ustadz Alwiridan dibantu Ustadz Juan menggunakan mediator, dan proses memasukkan makhluk alam sebelah ke dalam tubuh mediator pun dimulai. Assalamualaikum. Maaf, kalau boleh saya tahu, saya bicara dengan siapa? Siapa? Junjut. Wah Junjut. Wal Junjut apa Wal apa? Junjut. Wah Junjut. Ini nama Anda Wal Junjut. Apakah Anda termasuk penjaga kebun kayangan ini? Iya. Apa boleh kami berbincang sedikit dengan Anda? Apa diperbolehkan? Saya mau tahu tentang sejarah Gunung Kayangan ini. Saya bergelar di alam gaib dengan sebutan Alwiridan. Apa boleh kami berbicara lagi, bincang? Boleh? Kenapa Anda nggak mau bicara? Kami hanya mau tentang sejarah Gunung Kayangan ini. Boleh ceritakan sedikit saja tentang sejarah Gunung Kayangan ini? Ya, Wah Junjut ya? Apa mau? Kenapa? Ada mau kemana? Kami hanya ingin tahu tentang hubungan Gunung Kayangan ini, karena terjadi banyak kecelakaan di sekitar jalan ini. Apakah itu gangguan kalian atau? Sedikit saja, kami ingin tahu sejarahnya, boleh? Siapa? Wah Junjut ya? Bagaimana Wal Junjut? Maukah Anda menceritakannya? Saya menghormati Anda. Kenapa Anda jadi menjauh seperti itu? Saya menghormati Anda. Kami ingin tahu sejarah, nggak mau macam-macam. Jika Anda tidak mau, saya akan mengeluarkan Anda. Kenapa? Mau kan? Anda Mau. jangan ke sana, jangan terlalu ke sana. Anda ke sini. Bisa kesini sebentar? Apa Anda mau bicara kami? Apa Anda mau bicara tentang kami? Hah? Kalau boleh bisa tenang sedikit? Saya ingin Anda bercerita dengan kami dan baik-baik, bukan seperti ini. Bagaimana? Bisa Anda tenang sedikit? Boleh duduk bentar untuk menceritakan misteri-misteri yang di sini? Boleh? Ya. Aduh, Mengapa harus begitu lagi? Mengapa harus adu-adu gitu? Sebaiknya tidak usah dilakukan seperti itu. Apa kita bisa berdamai saja? apakah tidak bisa dengan begitu cara baik-baik? Baik kalau begitu. Tapi Anda janji, apa Anda mau bercerita nanti? Mediator sulit dikendalikan. Tidak mudah untuk berkomunikasi dengan cara baik-baik. Dan rupanya mediator meminta beradu kekuatan. Lalu pertarungan pun terjadi.
Apa mau kita salah-salah semua ya? Iya. Pas. Saya lepaskan. Anda bangun. Apa Anda mau duduk sekarang? Ya, Janjit tadi namanya siapa? Wajunjut ya. Yang saya mau tanyakan di sini tentang sejarah ini saja. Kalau menurut dari cerita alam sebelah atau versi makhluk astral seperti Anda, bagaimana cerita awal mulanya tempat ini? Ini adalah gunung. Gunung. Heeh. Gunungnya tempat perkumpulan para raja-raja dan sampai sekarang. Raja-raja seperti siapa kalau saya boleh tahu? Kenapa? Kenapa Anda tidak bisa menyebutkan nama raja-raja yang berkumpul di sini? Oke, kalau begitu saya mau nanyakan yang tentang dulunya katanya ada orang Jepang yang menyimpan harta karun di bawah goa sini. Apakah itu benar? Iya. Benar. Apa Dan- itu gua Jepang? Nah, dan kalau saya boleh tahu, sampai sekarang apakah harta karun yang berada di bawah goa tersebut masih ada atau sudah tidak ada? Tidak ada. Kenapa? Itu gua Jepang atau gua Belanda? Belanda. Oh, berarti bukan Jepang. Gua Belanda, bukan gua Jepang. Apa di situ memang ada harta karun dari mana? Ada. Sekarang di mana itu? Siapa yang mengambil? Orang terdahulu sebelum kita ya? Maksudnya Maksud Anda apakah makhluk kami manusia? atau kalian? Kalian atau kami? Oh, makhluk astral. Ini Yang makhluk mengambilnya? gaib yang di sana sudah mengambilnya. Menyimpannya kalian ya? Hmm. Baik. Ini apa namanya? Katanya di tempat ini pernah terjadi hal-hal yang negatif seperti kerasukan. Itu kenapa? Kalau saya boleh tahu, kenapa? Apakah Anda yang mengganggu pengunjung di sini atau bagaimana? Itu orang-orang dari saya. Yang mengganggu pengunjung di sini? Kenapa Anda begitu? Tidak suka kenapa? Kelakuan. Bisa Anda kasih tahu kelakuan seperti apa yang Anda tidak suka? Kelakuan seperti apa yang Anda tidak suka? Tidak suka diganggu seperti itu? Apakah ada orang yang berbuat maksiat di tempat ini? Berarti mungkin Anda tidak suka kelakuan negatif seperti berbuat maksiat seperti itu, maka dari itu Anda mengganggu orang tersebut. Salah satunya mengambil harta. Mengambil harta di sini, berarti zaman dulu ada orang yang ingin mengambil harta karun di bawah itu. Lah, kalau saya boleh tahu itu siapa? Orang. Ada orang atau beberapa orang gitu ya? Beberapa orang ya. Jadi sering yang mau ngambil orang harta karun gitu ya. Apakah berhasil atau tidak? Tidak berhasil ya. Kalau saya boleh tahu di sini apakah ada orang yang meninggal dulunya? Banyak. Kenapa? Tidak suka. Kenapa jadi Anda tidak menyukai? Tidak suka. Meninggal kenapa? Iya. Iya, benar. Iya, saya tahu. Lalu yang kecelakaan yang sering terjadi di jalan tersebut ini, itu apakah dikarenakan oleh Anda sendiri atau memang kelalaian manusianya? Bukan, berarti memang ini ya. Jadi karena apa ya mereka celaka itu ya? Salah mereka sendiri. Melamun ya.
galau gitu ya. Lalu kalau saya boleh tahu monumen yang di bawah tersebut itu kecelakaannya bagaimana? Anda harus tahu. Iya. Mengotori tempat ini, orang-orang yang suka mengotori tempat ini. Ya. Jadi Anda tidak suka tempatnya dikotori dan juga dibuat maksiat di sini. Maka dari itu Anda mengganggu. Tapi bagi orang-orang yang tidak tahu apa-apa, katanya ada juga yang melakukan itu. Kenapa? Ribut. Mungkin untuk ini saat itu dulu. Saya terima kasih kepada Waljunjut untuk menceritakan hal ini. Saya terima kasih dengan Anda dan saya ingin Anda keluar dari tubuh teman saya. Terus tetap ikuti alam sebelah setelah yang satu ini. Setelah berhasil mengalahkan dan berkomunikasi kepada mediator yang bernama Waljunjut, berikut kita akan mendengarkan pemaparan dari Ustadz Auwiridan. Masih di alam sebelah. Ya, Ustadz, tadi sudah kita tanyakan kepada mediator kita tentang sejarah terbentuknya tempat ini, Ustadz ya. Iya. Dan sebenarnya sih saya masih penasaran juga, Ustadz. Kata juru kunci yang di sini, goa itu goa Jepang. Tapi makhluk astral yang di sini tadi menyebutkan goa ini goa Belanda. Iya. Jadi sepertinya kita harus mencoba cari informasi lagi ya, lebih lanjut. Karena tadi dia bilang itu gua Belanda, tapi dari masyarakat sini itu bilang itu adalah gua Jepang. Goa Jepang, ya. Mungkin kita coba lagi untuk mencari makhluk gaib di sini untuk bisa berkomunikasi langsung dengan kita lagi, dan melalui mediator kita. Kita harus tanya lebih banyak lagi apakah betul itu gua Belanda atau gua Jepang. Mungkin begitu. Dan juga kita masih mau tahu lagi tentang gangguan-gangguan yang tadi dia mengganggu orang kesurupan atau bagaimana ya kan. Dan juga sering tadi kecelakaan tadi ya kan. Kita akan coba lagi ya, begitu pemirsa. Iya, Ustadz, yang makhluk astral bernama Waljunjut tadi kalau saya boleh tahu itu wujudnya seperti apa, Ustadz? Itu seperti seperti harimau, tapi agak tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Ya, sedang gitu ya. Tapi lumayan, kukunya lumayan tajam, dan juga dia juga mempunyai ilmu kanuragan ya. Kanuragan seperti Ya, apa? kanuragan itu ya mungkin kalau kita kenal ilmu terang dalam, ilmu kesaktian lah gitu, seperti itu. Ya, tadi dia ingin menguji ilmu Anda lagi tuh. Kenapa sih makhluk astral tuh selalu ingin menguji terus, Ustaz? Mungkin dia mau tahu mengapa ada seseorang bisa merasakan keberadaannya, bisa peka dengan dia, dan bisa melihat dia dengan melalui mata batin atau terawang. Mungkin dia ingin tahu kenapa orang ini kok bisa melihat saya, mungkin bisa merasakan kehadiran dia. Jadi dia ingin mencoba sehebat apa orang ini, mungkin begitu dia. Mungkin penasaran juga. Dia Ustaz, penasaran ya? dia. Ya, dan karena saya dan pemirsa di rumah mungkin penasaran kepada tempat ini, mari kita pakai mediator lagi, Ustaz ya. Iya. Kembali, mediator yang selanjutnya didatangkan untuk lebih memberi informasi kepada tim. Pertarungan pun terjadi kembali, karena itu adalah suatu persyaratan, kata mereka. Apa kalian menyerang temanku?
kami tidak ada menyerang teman Anda. Teman Anda sendiri yang menunggu dari tadi. Menunggu apa? Menunggu untuk membantu dia. Enggak, kami tadi tidak menyerang, tetapi dia ingin menguji. dia lebih nyerang duluan. Jadi saya tidak ada ingin pertarungan. Saya hanya ingin damai dengan kalian. Kami hanya ingin bertanya tentang info-info tentang sejarah ini Gunung Kayangan. Untuk apa lagi kau memanggilku? Ya, tadi kami mungkin belum terlalu jelas dan masih penasaran. Ingin tahu lagi? Iya. Kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa? Anda saya Waljingkit. Walajengkit. Waljingkit. Walajengkit, ya. Jadi nama Anda Waljingkit ya? Ya, boleh saya tahu tentang sejarah di sini? Sepertinya teman-teman Anda mulai gusar. Apa bisa kalian tenangkan dia? Ingin tahu hadapi kami. Kenapa harus seperti itu? Karena ini persyaratan. Syaratan. Sepertinya dia ingin adu lagi. Mudah-mudahan Allah menolong saya kali ini. Mudah-mudahan saya diselamatkan. Semoga Allah juga menolongkan. Baik, kita sama-sama berdoa. Jadi kamu sepertinya juga Islam. Duan, Duan. Kamu janji untuk menceritakan sejarah di sini? Ya. Nggak akan janji? Baik, aku akan melepaskan. Kata mediator atau teman Anda tadi mengatakan itu goa Belanda. Tetapi masyarakat di sini bilang itu goa Jepang. Yang sebenarnya itu goa Jepang atau Belanda? Goa Belanda. Lalu goa Jepang tersebut di mana? Tapi tidak lama kemudian para raja-raja Banjar mengetahui persembunyiannya. Akhirnya Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman merebutnya. Jadi Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman merebutnya. Iya. Lalu mereka para Belanda pergi dari goa itu. Pergi. Jadi tentang harta karun yang masyarakat percaya di sini gimana? Harta karun. Ya. Sangat. Apa masih ada atau diambil? Sudah tidak ada. Kalau ingin tahu tanyakan pada Panglima saya. Panglima Anda? Panglima.
Jadi ada panglima Anda sini ya? Kalau boleh tahu ini termasuk kerajaan seperti itu ya? Kami adalah utusan dari kerajaan tanah laut. Tanah laut. Kalau boleh tahu tanah laut di mana? Tanah laut, ya di sini tanah laut. Oh, Kami juga nama masuk kerajaannya apa kalau saya boleh tahu? kerajaan tanah laut. Kurang jelas, tanah laut. Kalau masih kurang jelas, tanah laut. Baik, baik. Mohon maaf saya. Kalau pertanyaan teman saya kurang. Ya. Terus ini saya lihat banyak sekali seperti tempat peristirahatan. Ya. Itu peristirahatan siapa ya? Ini peristirahatan Raja Banjar. Maksudnya apakah mereka beristirahat sini atau bersinggah saja atau gimana? Bersinggah dalam perjalanan. Bersinggah dalam perjalanan ya? Ya. Apa Anda mau menyebutkan siapa saja yang sedang ke sini? Raja Suriansa. Raja Suriansa. Siapa lagi? Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah. Apa ada lagi? Ada. Siapa? Nanti saja. Jadi banyak gitu ya? Baik. Terus bagaimana tentang kecelakaan yang telah sering terjadi di kawasan daerah Gunung Kayangan ini? Apa ada hubungan dengan kalian? Tidak ada. Tidak. Mengapa kami mengganggu mereka? Berarti tidak ada hubungannya dengan kalian. Jadi mereka kecelakaan karena kenapa? Mungkin karena kelalaian mereka sendiri. Oh, jadi karena kelalaian mereka sendiri ya? Kurang berhati-hati. Yang kurang membaca doa mungkin. Ya betul. Karena di daerah gunung sini ada jin yang berpangkat setan. Iya. Jadi ada jin yang berpangkat setan. Iya. Maksudnya yang menggoda seseorang untuk mungkin lupa pada Allah gitu ya? Betul. Dan membisik-bisikkan supaya mereka lupa pada Tuhan. Dan masyarakat pun percaya bahwa itu adalah ulah kami, bukan dari Tuhan. Sebenarnya kecelakaan itu murni dari Tuhan dan karena kelalaian mereka sendiri. Baik. Jadi itu semua ternyata memang kecelakaan itu murni dari Allah gitu ya? Dan tidak diperantai oleh kalian ya, tapi oleh yang mungkin yang jin yang berpangkat setan tadi ya, yang membisik-bisikkan pada orang yang lupa pada Allah gitu. Nah, ya katanya di bawah sana yang orang pernah mengambil harta karun itu kemudian orangnya sudah meninggal atau bagaimana? Tidak tahu. Baik. Apa saya bisa bertemu dengan Panglima Anda? Kalau gitu ingin Anda keluar. Saya akan masukkan lagi teman saya. Pemirsa, setelah yang satu ini, tim alam sebelah akan memasukkan panglima dari kedua mediator tadi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan alam sebelah. Sekarang, tim alam sebelah mendatangkan panglima dari mediator-mediator sebelumnya. Saya Ustaz Alwi Ridan. Apa boleh saya bertanya banyak lagi dengan Panglima siapa ya? Kuyang. Panglima Kuyang. Panglima Kuryang. Panglima Kuryang. Apa Anda penjaga tempat Gunung Kayangan ini? Semua. Kenapa Anda Panglima? Apa boleh Panglima? Saya hormati Anda Panglima. Bisa bicara tenang sedikit Panglima? Panglima Kuryang. Kenapa Anda? Semuanya berhasil. Berhasil kenapa? Jebakan semua. Dijebak kenapa? John, risau John. Beda dengan teman-temanku. Kenapa Anda bicara seperti itu? Kenapa Panglima kami tidak ingin mau
Apa kita bisa bersama Panglima? Sudah lama nunggu ini. Menunggu apa yang dimaksud? Anda seorang Panglima. Seorang Panglima harus seperti apa hormat. Mengapa Anda seperti ini? Inilah rencanaku. Kamu tahu? Rencana apa? Apa yang diinginkan? Kepalamu. Kepala untuk apa? Untuk apa kamu meminta kepala saya? Lebih baik kita berdamai saja dan kita berbincang jangan seperti kita berteman. Bagaimana, Panglima Kuryang? Apa kamu tahu? Ini nggak ada berita apa-apa. Kamu tahu? Kami hanya ingin tahu informasi ini, Panglima. Untungkan untuk apa? Untuk biar masyarakat yang ada di Indonesia ini tahu sejarah tentang Gunung Kayangan. Terima kasih. Kenapa rahasia? Jadi ada satu yang rahasia kan? Baik-baik pada Panglima. Bisa Anda kenal sedikit? Kalau gitu saya ingin Anda keluar saja dari sini. Aku coba. Saya ingin Anda keluar dari sini. Bagaimana? Aku berani dan yang lain. Tahu? Tuan. Panglima dari alam sebelah ini pun kembali mencoba menantang tim alam sebelah. Dan nampaknya kedudukan menjadi seimbang karena kekuatan makhluk ini berbeda dengan makhluk sebelumnya. Juga faktor kelelahan dari tim alam sebelah itu sendiri. Panglima Kuryang. Saya adalah Alwilidan dari Nur Saifullah. Saya ingin Anda bertemu dengan saya. Apa Anda menyerah? Apa Anda mau sekarang bertemu dengan saya? Hah? Panglima Kuryang. Seperti dia berbicara bahasa mereka ya. Seperti dia berbicara bahasa mereka. Sesuatu.
Belum. Kuat sekali dia. Panglima Kuryak, Apa Anda mau keluar sekarang dari sini? Saya mohon Anda keluar dari tubuh teman saya ini. Bagaimana? Kenapa Anda tersenyum? Ini bukan permainan. Panglima Kuryang, walaupun sudah kalah, namun tetap tidak mau menyerah. Lalu, tiba-tiba salah satu dari tim ada yang dimasuki oleh makhluk alam sebelah. maaf, Anda siapa? Demang Lehman. Demang Lehman. Demang Lehman. Itulah yang tiba-tiba merasuki salah satu kru dari tim alam sebelah. Dia merasa terganggu dengan keramaian yang ditimbulkan oleh tim. Saya Alwi dan Demang Lehman. Apa boleh? Saya hanya ingin bertanya dengan dia. Pergi dari sini. Apakah kita bisa berteman? Tidak bisa. Mengapa? Kau musik tempat kau. Saya datang dengan baik-baik, Demang Lehman. Tapi Panglima Anda berlaku seperti ini. Apa kita bisa berteman baik? Tidak bisa. Kalian semua keluar dari sini. Demang Lehman, nama Anda sangat terkenal sekali, tapi saya datang ke sini dengan baik-baik untuk mengetahui sejarah tempat Gunung Kayangan ini. Saya mohon kerjasama dengan Demang Lehman. Kalau Demang Lehman tidak mengizinkan, mungkin kami akan kembali dan kami akan stop dengan sampai saja. Bagaimana Bang Demang Lehman? Bagaimana? Lalu, pertarungan pun kembali terjadi. Tetapi kali ini, Ustadz Alwiridan maupun Ustadz Juan tidak dapat mengatasi karena sosok tersebut adalah Demang Lehman yang kita tahu adalah tokoh bersejarah yang begitu tersohor dari kerajaan Banjar. Siapa yang berani maju? Ustadz Alwiridan dibantu Ustadz Juan menyatukan kekuatan untuk melawan Demang Lehman. Namun, para ustadz sudah mulai kelelahan. Tetapi, tidak membuat Demang Lehman bergeming sedikit pun. Apa yang diinginkan Demang Lehman? Hah? Apa yang diinginkan? Tidak ada Saya cara datang lain. di sini untuk damai. Tidak ada pertarungan kepada Demang Lehman. Kami menghormati Anda.
Tidak bisa sampai masuk sini. Harus mati. Kenapa masih seperti itu? Takut sih. Jurus kalian pernah diajarkan kepadaku, tidak mempan kepadaku. Nampaknya ini akan lama dan semakin tidak terkendali, sehingga pertarungan hebat pun terjadi. Baik pemirsa di rumah, ini ada pertarungan yang sangat hebat yang mungkin ada di rumah tidak boleh melihat karena adegan ini sangat berbahaya. Dan kita nantikan saja cerita berikutnya di alam sebelah. Setelah beberapa lama pertarungan terus terjadi, tiba-tiba sosok Demang Lehman melakukan hal yang aneh. Demang Lehman bersujud. Entah siapa atau sosok apa yang ada di hadapannya, kita pun tidak tahu. Apa kamu sudah ngerti sekarang, Demang Lehman? Demang Lehman? Apa sekarang kamu ngerti, Demang Lehman? Apa sekarang kamu ngerti? Sekarang saya ingin kamu kuat di tubuh itu. Panglima Kuryang kembali merasuk ke tubuh mediator sebelumnya. Kami hanya ingin mengetahui tentang sejarah Gunung Kayangan ini. Jadi kan katanya di sini ada goa. Itu apakah goa Jepang apa goa Belanda? Apa katanya Pak? Saya hanya ingin memperkenalkan tentang budaya Banjar dan juga sejarah peninggalan-peninggalan Banjar yang belum diketahui masyarakat yang ada di Indonesia ini. Apa itu memang gua Jepang apa gua Belanda di bawah situ? Gua Belanda ya? Oh, gua Belanda. Itu memang apa dulu pernah ada orang yang menyimpan harta karun di situ atau mungkin tempat persembunyian orang Belanda?
Buat harta ya? Jangan coba-coba kan ke sana. Tidak, kami hanya bertanya saja. Kami tidak akan ke sana. Terus, apakah ada hubungan dengan para orang-orang yang sering kecelakaan di samping-samping itu? Yang ada kan jalan ini kan, yang di Kayangan ini. Apa itu ada hubungan dengan kalian? Mengganggu mereka yang mungkin tertabrak, kecelakaan gitu? Ingat kalian semua. Dalam perjalanan kalian harus konsen. Dan selalu berdoa. Kalian tahu terjadinya kecelakaan ini disebabkan oleh apa? Kalian sendiri. Kurangnya kalian berdoa. Orang-orang sinilah menjadi syirik akibat kamu. Sebenarnya bukan kami. Di bawah gunung ini masih ada lagi para setan-setan jahat berkeliaran yang membuat kalian semua menjadi syirik. Kalian tahu itu. Baik, karena Anda akan kami ingat selalu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalian ya? Bukan. Tapi setan-setan di bawah dan kalian semua yang selalu lupa kepada Allah. Setan di sini tugas saya ingin membuat kalian lupa kepada Allah. Membuat kalian merasa yakin bahwa tempat inilah tempat yang bersejarah, tempat membuat kejahatan, tempat kecelakaan. Hingga kalian lupa kepada Allah. Semua itu dari Allah. Jadi seperti itu, terima kasih. Dan juga ini memang betul ya, Panglima Kuryang, bahwa ini tempat pertemuan para raja ya. Kalau kubingnya apa? Kebutuhan kalian. Jadi kami biar lebih tahu dan lebih sopan lagi datang kemari, dan mungkin lebih sopan santun lah, dan memperhatikan tentang kebersihan tempat sini ya kan, biar para masyarakat yang datang ke sini juga memperhatikan tentang kebersihan tempat Gunung Kayangan ini. Di sini para tamu kan. Raja Suryamata, Sultan Suryamata, serta Pangeran Jayabaya. Kadang-kadang dari sini. Datang ke sini ya. Berkunjung apa bagaimana Panglima? Tempat peristirahatan. Peristirahatan mereka ya. Biasanya mereka setelah singgah sini mereka kemana biasanya? Kemana itu? Ke sana? Daerah mana? Apa boleh saya tahu? Di sana daerah mana? Mana ya? Pematon. Gunung Pematon ya? Pematon. Gunung Pematon. Baik, apa di sana Gunung Pematon itu tempat para raja berkumpul? Atau juga tempat persinggahan juga? Bahkan juga. Bahkan dunia ya? Jangan coba kalian ke sana. Baik. Kalian akan diserang nanti. Ya, kami tidak akan ke sana kalau kami tidak mendapat izin dari sesepuh di sana, begitu Panglima Kuryang. Baik, terima kasih. Mungkin kasih lagi, Putri. Ya, tadi mau nanya yang tentang pengunjung di sini kerasukan itu kenapa? Akibat mereka sendiri. Akibat mereka sendiri apakah mereka berbuat sesuatu yang tidak bagus atau melakukan hal-hal negatif seperti itu? Bagaimana? Mereka selalu kosong pikiran. Kosong pikiran. Bercanda, menghina. Menghina. Maksudnya menghina tempat ini? Para sejarah. Sebagai lawakan. Jadi mereka menghina, kadang-kadang mereka sejarah dia bikin sekelawakan saja ya. Dan tidak tahu perjuangan mereka. Baik, bagaimana hubungin apa saja? Mungkin itu saja Panglima Kuryang, saya terima kasih. Apa sekarang Panglima Kuryang bisa keluar di tempat tubuh teman saya? Pemirsa di rumah, tadi kita sudah melakukan mediasi kepada
orang Alam sekitar sebelah, sini ya Ustadz. Dan tadi juga Ustadz ya, apa namanya, Panglima Kuryang tadi, Kuryang, Panglima Kuryang tadi Lehman. sudah kita mencoba untuk bertanya, tetapi mungkin entah dia marah atau kenapa, jadi nggak terlalu jelas ya Ustadz ya. Tapi setelah itu dia memanggil temannya Ustadz ya, atau bagaimana tadi Ustadz? Ya, mungkin ini karena tempat ini tempat peristirahatan pada persinggahan mereka. Mungkin tadi kan memang yang ada cuman beberapa orang ya. Cuma ada panglimanya, juga ada pendekarnya tadi ya. Katanya tadi yang pertama itu siapa ya? Waljunjut dan Waljinkit. Ya kan, lalu masuklah tadi yang panglima apa namanya? Panglima Kuryang. Tiba-tiba ada pertarungan dulu saya dengan panglima. Pertarungan tadi. Katanya seperti yang direncanakan, mungkin dia ingin mencoba kembali ya. Lalu datanglah si Demang Lehman, mungkin dia tidak tahu atau mungkin sudah tahu atau gimana, dia langsung datang. Mungkin dia ingin beristirahat di sini, tiba-tiba mungkin lihat kita seperti ini. Iya, mungkin dia marah Ustadz Mungkin ya. dia marah Ya, ya. dan terjadi pertarungannya sangat hebat tadi Ustadz ya. Lumayan. Ya, dan tadi sempat juga menyerang saya Ustadz ya. Iya. Ketika saya menanyakan tentang sejarah ini Ustadz ya. Iya. Dan yang seperti Ustadz lihat itu, kenapa mereka ingin selalu bertarung pada Ustadz? Ya, mungkin karena dia namanya mereka dari alam sebelah, dan mereka dari dulu memang sejarah mereka itu memang siapa yang kuat dia yang apa namanya? Menang. Yang menang. Oh, seperti itu. Tapi tidak juga semua ya harus seperti itu. Tapi ada juga yang memang pertarungan sehat atau hormat. Begitu. Tapi tadi mungkin kejadian itu mungkin dia hanya menguji saja untuk mencoba sampai di mana keimanan kita kepada Allah. Jika kita gentar dan takut kepada mereka, maka kita akan apa namanya syirik kepada Allah. Karena takut kepada selain Allah itu merupakan syirik. Dan itu akan melemahkan kekuatan yang Allah beri kepada kita. Begitu. Dan kita bisa kalah dengan mereka. Jadi untuk itu kita tidak boleh gentar dan tetap la haula wala quwata illa billah. Percaya kepada Allah bahwa kita selalu selamat dengan lindungannya. Dan seperti berdoa, itu. Ustadz, ya. Selalu berdoa. Iya. Ya tadi Ustadz, saya kurang mengerti juga Ustadz ya, ketika Demang Lehman tadi menuju ke sana dan bersujud itu di depannya ada siapa Ustadz? Itu saya lihat tadi itu adalah, saya tidak bisa lebih jelas lagi ya, karena ini masih saya rahasiakan. Jadi pemirsa di rumah, seperti yang pemirsa simak cerita tadi dari Ustadz dan apa namanya kisah tadi tentang sejarah di sini, ternyata jalan-jalan yang sering kecelakaan itu bukan diakibatkan mereka di sini, tetapi diakibatkan oleh karena manusianya sendiri yang kurang membaca doa atau sering melamun, tidak konsentrasi, mungkin meremehkan jalan tersebut dengan santai, padahal itu kan tikungan tajam tuh. Nah, sedangkan itu katanya memang ada para setan di bawah ya kan, jin yang berpangkat setan. Karena memang kita ketahui jin itu ada yang kafir, ada yang jin Islam, ada jin yang baik, ya kan? Ada yang jin yang jahat. Tapi kalau yang kafir atau yang bersifat jahat itu termasuk sifat yang diturunkan oleh para setan. Ya, setan itu sifatnya. Karena setan itu terdiri dari jin dan manusia. Itu diterangkan di surah Al-An'am ya, di ayat 112 bahwa diterangkan setan itu terdiri dari jin dan manusia. Jika jin dan manusia itu ingin berbuat jahat, menggoda supaya kita masuk ke dalam lubang hitam mereka, itu namanya godaan setan. Itu setan. Makanya kita selalu perbanyak berdoa seperti surah An-Nas ya. Nah, itu supaya kita terhindar dari sihir dan godaannya, dari was-wasnya jin dan was-wasnya manusia. Ada kan itu kan surah An-Nas itu yang minal jinnati wan nas. Nah itu. Seperti itu Putri Devina. Iya, tadi ya Ustadz, kita tanpa diduga-duga Ustadz ya, ada satu mediator kita yang tadi juga Ustadz dimasuki oleh Panglima Kuryang tadi Ustadz ya, dan dia menyampaikan pesan dan juga cerita-cerita sejarah tentang di sini, yang tentang harta karun tadi, katanya jangan pernah ke sana seperti itu. Mungkin itu milik mereka ya Ustadz, kita juga tidak boleh mengambilnya Ustadz ya, dan memang kita memang tidak berniat untuk mengambil, tapi ingin mengetahui Ustadz ya. Iya, kita hanya ingin mengetahui sejarah saja, dan kita harus selalu bersih hati. Kita tidak menginginkan harta karun yang ada di sini. Kita hanya ingin mengetahui sejarah, jelas sejelas-jelasnya
tentang yang pembicaraan masyarakat sekitar bahwa adanya orang datang sering ke sini mencari harta karun, ya kan, mungkin membawa beberapa orang-orang ahli spiritual atau apa, ya kan, untuk mengambil harta karun itu, tapi kebanyakan mereka tidak berhasil. Tapi kita kurang tahu juga, mungkin juga ada yang berhasil ya, yang diberi oleh mereka atau tidak ya, itu tergantung mereka sendiri, begitu. Ya, Ustadz, bagaimana tadi pesan-pesan yang bisa Ustadz sampaikan kepada masyarakat di rumah? Ya, jadi untuk apa masyarakat di rumah, jadi tetap saya selalu mengingatkan kepada kalian, tingkatkan iman dan takwa kalian kepada Allah, dan juga seringlah berdoa yang banyak kepada Allah, karena doa itu adalah senjatanya orang iman. Dan juga perbanyaklah zikir, karena zikir adalah sebagai perisai kita terhadap setan. Dan juga jauhi semua yang berbau maksiat, dan juga biar kita terhindar dari godaan setan dan juga terjerumus dari nerakanya, siksaannya Allah. Seperti itu Putri Devina. Dan juga tadi kata Panglima Juriang, katanya jangan menuduh kami untuk melakukan yang tadi Ustadz ya, kecelakaan. Itu kecelakaan itu memang karena mereka sendiri, karena kelalaian mereka sendiri, bukan dikarenakan karena mereka kalau prasetan itu memang tugas mereka, tapi jangan menggoda, Ustadz, ya? Iya. Jadi intinya pada hakikatnya itu kembali kepada Allah. Artinya semua kecelakaan atau musibah itu memang didatangkan langsung dari Allah. Jadi kita harus kembalikan kepada Allah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kita berdoa, Allahumma azurni fi musibati wa akhlifli khairan minha, biar diganti yang lebih baik musibah tersebut gitu. Ya, pemirsa di rumah, itu tadi yang kita saksikan tentang perjalanan kita dan kita menguak sejarah di Gunung Kayangan ini. Dan pesan-pesannya itu disampaikan Ustadz, berbanyaklah berdoa ketika Anda ingin jalanan atau Anda ingin bepergian kemana, dan juga jangan lupa baca doa dan jangan melamun ya Ustadz ya. Iya, begitu. Ya, pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan terus Alam Sebelah setiap malam Jumat jam 23 WITA hanya di Prima TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, dan jadikanlah dia sebagai musuhmu. Sesungguhnya setan mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang membakar. Surah Fatir ayat 2. Demikian penelusuran tim Malam Sebelah di objek wisata Gunung Kayangan Plehari Tanah Laut. Semoga kita dapat menambah keimanan dan mengambil pesan-pesan positif yang disampaikan dari tayangan tadi. Nantikan tayangan Alam Sebelah selanjutnya hanya di Prima TV.